Jelang 2024, dunia politik tanah air mulai menghangat. Sejumlah tokoh publik hingga politikus mulai beradu citra di hadapan publik. Tak harus dengan pasang iklan atau memajang wajah di baliho agar tersebar ke penjuru negeri. Unjuk diri juga dapat dilakukan melalui media sosial. Apakah upaya para tokoh dan politikus ini efektif untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas mereka? Jelang 2024, dunia politik tanah air mulai menghangat. Sejumlah tokoh publik hingga politikus mulai beradu citra di hadapan publik. Ya, saat ini memang banyak jalan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Tak harus dengan pasang iklan di media cetak dan elektronik atau memajang wajah di baliho agar tersebar ke penjuru negeri. Unjuk diri juga dapat dilakukan via media sosial. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa yang ngevlog saat mendatangi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta. Dalam akun Instagram pribadinya @giring, ia menyebut event Formula E yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta bermasalah dalam semua hal. Giring mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan Formula E masih berupa tanah berlumpur dan diisi kambing. Tak hanya itu, Giring juga menuding ajang Formula E sebagai proyek ambisius Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memuluskan jalan menuju istana. Gue nggak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit. Pakar komunikasi politik Ujang Komarudin menilai apa yang dilakukan Giring tak lepas dari upaya pencitraan dirinya dan parpol yang dipimpinnya. Jakpro. Paling tidak ada dua motif yang dilakukan oleh Giring. Yang pertama itu tentu ingin membangun pencitraan untuk dirinya dan termasuk partai politik yang dipimpinnya. Jadi selama ini menggunakan momentum isu-isu yang sedang aktual, isu yang sedang ramai ditunggangi untuk menaikkan citra dirinya dan partai politik yang dipimpinnya. Yang kedua tentu kelihatannya ingin mendegradasi apa yang dilakukan oleh Anies. Selama ini kita tahu bahwa Giring termasuk PSI-nya gitu, partai yang dipimpinnya itu mengkritisi, membabi buta terkait dengan kebijakan-kebijakan Anies. Nah, hadirnya atau datangnya ya Giring ke lokasi Formula E itu menunjukkan bahwa sepertinya ingin melihat celah-celah kesalahan yang dilakukan oleh Pak Anies. Tetapi kalau kita melihat ya ini tentu sangat merugikan Giring dan partainya karena masyarakat akan curiga bahwa apa yang dilakukan oleh Giring adalah sesuatu yang dibuat-buat dan dilakukan untuk tadi mendegradasi dan untuk mengkampanyekan mohon maaf ya keburukan-keburukan lawan politiknya. Tentu ini tidak akan baik di mata publik. Beda Giring, beda pula gaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermedia sosial. Orang nomor 1 di DKI itu aktif memamerkan kesehariannya sebagai gubernur. Tak hanya itu, ia juga rajin mengunggah aktivitas pribadinya dan menyampaikan isi pikirannya dalam akun YouTube. Anies Baswedan adalah satu dari beberapa nama kepala daerah yang masuk dalam radar bursa calon presiden, calon wakil presiden 2024. Nama lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dikenal aktif menyapa pengikutnya di media sosial. Tentu saja, konten yang disajikan tak melulu soal pekerjaan. Di tengah deklarasi dan dukungan yang bahkan sudah digaungkan oleh sejumlah kalangan, tak hanya kepala daerah, beberapa menteri yang masuk ke dalam bursa Capres-Cawapres 2024 berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Sebut saja Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, hingga Erick Thohir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir adalah dua menteri Jokowi yang kerap menunjukkan keseharian di akun Instagram mereka. Lantas, apakah upaya para tokoh dan politikus ini efektif untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas menuju 2024? Tim TV One mengabarkan.
Sejumlah tokoh publik dan politikus mulai memoles citra menggalang dukungan jelang tahun politik 2024. Salah satunya dengan aktif bermedia sosial yang menyajikan keseharian mereka. Lantas apakah hal itu efektif mendongkrak elektabilitas dan popularitas mereka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan juga pakar komunikasi politik Mas Ujang Komarudin. Kita ke Mas Ujang terlebih dahulu. Anda melihat Mas Ujang manuver Giring kemarin waktu di Ancol sampai kakinya terjeblos itu menyindir tokoh nomor 1 di DKI Jakarta. Bagaimana Mas Ujang pandangan Anda? Ya tentu ini merupakan suatu kritikan ya bagi Pak Anies. Jadi sebenarnya ada dua hal yang bisa saya baca. Pertama, bisa bernilai positif untuk Pak Anies, artinya itu kritikan. Tetapi di saat yang sama juga ada nilai negatif. Artinya apa? Giring itu kan punya tujuan ke sana. Tadi yang saya katakan di TV One juga dalam sebuah video ya yang sudah ditampilkan, bahwa itu bagian daripada cara untuk mendegradasi Pak Anies. Kita tahu selama ini sudah berapa kali ya Giring selalu mengumbar pernyataan dan melakukan pembusukan terhadap Anies. Saya melihat begini Bang Andro ya, ada dua hal atau ada dua cara yang dilakukan politisi dalam konteks membangun pencitraan dan lain sebagainya gitu. Pertama itu yaitu membangun pencitraan. Jadi pasti semua politisi termasuk Giring siapapun dia akan membangun pencitraan, memoles diri, tebar pesona gitu. Melalui apa? Melalui serangan udara dan melalui serangan darat. Nah tadi salah satu cara yang bisa efektif adalah melalui media sosial itu. Makanya mereka semua yang berpotensi untuk menjadi capres dan cawapres, mereka mengaktifkan media sosialnya untuk bisa tebar pesona terhadap rakyat gitu. Yang kedua yaitu membusuk-busuki lawan. Nah Giring ini dua hal yang dilakukan Giring. Pertama dia membangun pencitraan seolah-olah gitu ya, dia yang benar, dia yang bagus, Anies salah seolah-olah. Yang kedua juga tadi dalam konteks itu Giring juga melakukan pola membusuk-busuki lawan gitu loh. Ya tadi Pak Anies lah objeknya gitu. Jadi selama ini yang dihajar adalah Anies terus gitu loh. Kenapa tidak figur lain atau tokoh lain? Padahal banyak juga yang harus katakanlah dikritik dalam konteks pembangunan di Indonesia ini. Nah saya melihat ya tentu ini merupakan sesuatu yang bagi saya kontraproduktif. Harusnya ya Giring itu melakukan manuvernya memunculkan atau mempublikasi prestasi-prestasinya. Jadi apa selama ini prestasi Giring gitu di dunia pemerintahan misalkan di dunia politik ya kan itu harus muncul, harus hadir, harus dijelaskan kepada publik. Jadi bukan hanya tadi memiliki pola yang kedua itu, menggunakan pola kedua yaitu menyerang lawan. Kalau orang diserang pasti orang juga akan membalas. Kan? Dan yang jangan merasa kuat juga, jangan merasa hebat. Artinya apa yang dilakukan Giring itu pasti akan mendapatkan perlawanan dari lawan politiknya. Nah, ke depan saya sih ya ingin narasi politik kita itu dihiasi oleh narasi-narasi prestasi. Mas Ujang. Apa prestasinya? Munculkan ke hadapan publik agar rakyat bisa menilai begitu. Tapi kalau Anda lihat efektif ya, tidak Mas? Andrew. Meskipun punya gaya masing-masing, Ganjar punya gaya, Anies termasuk juga Giring, ini efektif tidak untuk mencari celah dari isu-isu yang sedang ramai dibicarakan ini di media sosial? Kalau saya melihatnya kontraproduktif justru berbalikan. Karena apa? Karena yang disampaikan itu selalu menggas menyerang musuhnya, lawannya. Ya mestinya yang disorot itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik betul. Kan mengkritik itu boleh. Tapi dalam konteks ini Giring itu bukan mengkritik loh. Tapi dia menghajar lawan politiknya itu, membusuk-busuki. Dalam konteks ini adalah Pak Anies. Jadi inilah sebenarnya yang dinilai oleh publik, oleh rakyat bahwa apa yang dilakukan Giring adalah memang bagian daripada skenario untuk menghancurkan lawan. Seperti yang saya sebutkan dengan pola yang kedua tadi. Okay. Ini tentu tidak efektif bagi Giring dan bagi PSI. Karena rakyat akan menilai bahwa ini adalah mainan yang dilakukan oleh Giring dan PSI begitu. Mas Burhanuddin, Anda melihat bagaimana Mas kalau Giring dianggap Mas Ujang kontraproduktif, tapi tokoh lainnya yang saat ini memang trennya mengoptimalkan media sosial mereka untuk menggrab mungkin konstituen atau seperti apa Mas Burhan? Untuk menaikkan popularitas tentu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dilihat dari sisi message-nya, pesannya, kemudian dari sisi orangnya, dan terakhir adalah dari sisi metodenya. Jadi kalau kita lihat media sosial itu punya keterbatasan untuk menaikkan popularitas. Memang ada 70%
warga negara Indonesia yang terkoneksi internet, tetapi tidak seluruhnya aktif di media sosial dan tidak seluruhnya begitu peduli terhadap isu-isu politik. Jadi yang paling masif penetrasinya dilihat dari sisi means untuk mencapai atau reach out pemilih itu adalah TV. Jadi TV belum terkalahkan dari sisi bagaimana cara untuk menyapa pemilih secara luas. Jadi kalau misalnya masuk terus melalui media sosial, itu tentu ada titik jenuhnya. Karena orang yang mendapatkan exposure melalui media sosial, itu orang yang pernah mendapatkan info yang sama. Nah ini yang menjelaskan misalnya mengapa popularitas Ganjar itu mengalami stagnasi dalam beberapa bulan terakhir. Karena memang selalu melalui media sosial. Nah belakangan kan topik mengenai COVID yang mendapatkan coverage cukup luas TV itu agak mengalami penurunan seiring dengan penurunan kasus harian COVID. Jadi di situ yang mengakibatkan banyak tokoh seperti muter-muter untuk meraih segmen pemilih yang sama, terutama di media sosial. Meskipun followernya udah jutaan, Mas ya? Gimana? Meskipun followernya sudah jutaan, apakah itu memang tidak berbanding lurus dengan popularitas di dunia nyata? Tidak, karena ada 30% masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet dan dengan sendirinya tidak terkoneksi dengan media sosial. Jadi media sosial itu sendiri juga ada beda-bedanya. Facebook misalnya agak bias desa, IG relatif kota, Twitter sangat sedikit sekali, 6-7% masyarakat yang terkoneksi dengan Twitter. Jadi secara umum masyarakat tahu tentang siapa tokoh yang muncul itu melalui TV. Jadi TV belum terkalahkan. Nah ini yang menjelaskan mengapa di awal-awal pandemi muncul orang seperti Ganjar, orang seperti Anies, orang seperti Ridwan Kamil yang begitu aktif menyapa publik melalui televisi karena seiring dengan peningkatan kasus harian pada masa awal COVID, kemudian popularitas mereka meningkat secara tajam. Tapi belakangan kan penanganan COVID diambil oleh pemerintah pusat. Dan karenanya media untuk meraih dan exposure ke pemilih secara luas melalui TV itu agak berkurang. Nah ini yang menjelaskan stagnasi dari sisi elektoral tokoh-tokoh yang muncul tadi. Jadi kalau ada tokoh-tokoh lain, mau Giring atau siapapun, masuk melalui media sosial itu ada batas yang membuat popularitas mereka tidak bisa naik. Ini belum bicara soal afeksi ya. Tetapi paling tidak dari sisi popularitas itu ada keterbatasan yang disebabkan oleh media sosial. Nah ini yang menjelaskan pula mengapa ada tokoh seperti Mbak Puan yang coba masuk melalui baliho atau spanduk. Tetapi lagi-lagi itu dari sisi means, ini belum bicara soal konten. Dari sisi konten kita bisa melihat keanekaragaman, ada yang pakai pendekatan kerja, kalau istilah teknisnya namanya pendekatan retrospektif, ada yang pakai pendekatan psikologi politik. Coba kalau kita lihat tuh, isi IG dari Ganjar itu lebih banyak emotional appeal yang ditampilkan. Tetapi kalau kita lihat isi IG Anies Baswedan minimal setahun 2 tahun terakhir itu banyak sisi kinerja yang ditampilkan. Lepas orang percaya atau tidak achievement dia dari sisi teknokratik, tetapi IG Anies ingin menampilkan bahwa dia seorang pekerja, seseorang gubernur yang ingin mencapai tujuan setelah 4 tahun menjadi gubernur dan seterusnya. Kalau Ganjar pendekatan emosionalnya yang ditampilkan. Nah dua-duanya itu tentu punya plus minus. Nah kalau dari sisi kinerja, orang tentu sulit untuk mencerna apakah kinerja seseorang bagus atau tidak. Karena membutuhkan pengetahuan, membutuhkan awareness. Sementara kalau pendekatannya psikologis, itu siapapun bisa membacanya. Nah Pak Jokowi itu dua-duanya dia tampilkan. Kombinasi Mas ya? Dari sisi ekonomi politik, kinerja, dan dari sisi psikologis ya. Tetapi kalau kita lihat tokoh-tokoh yang sekarang kan umumnya pakai pendekatan yang sangat spesifik. Dan kita lihat setidaknya per hari ini masih 3 nama yang muncul. Masih Pak Prabowo, masih Ganjar, dan terakhir adalah Mas Anies di top 3. Tentu ada nama-nama lain tetapi relatif di bawah 2 digit. Kalau Mas Ujang melihatnya plus minus dari pendekatan, ada yang emosional, ada yang menunjukkan kinerja, bahkan ada yang nyinyir, gimana Mas Ujang? Yang mana yang secara komunikasi akan dimakan oleh publik? Ya tentu mereka punya karakter masing-masing ya. Ya apa yang dilakukan oleh mereka tuh
Karena begini, Ganjar kenapa melakukan pendekatan emosional? Karena memang disitulah kelebihan dia. Ya dia mengambil sisi-sisi itu agar publik bersimpati dalam konteks dirinya gitu. Ya Anies kenapa dia tadi ya seperti Mas Burhan katakan, dia selalu mempublikasi prestasi-prestasinya. Memang itu kelebihannya di situ. Karena siapa yang tidak tahu katakanlah prestasi Anies selama ini baik dalam konteks nasional maupun internasional. Justru kalau misalkan Anies mengambil sisi emosional tidak masuk, tidak jalan. Jadi itulah kelebihan dari masing-masing tokoh itu. Dan oleh karena itu ya tentu mereka mengambil sisi-sisi di mana yang mereka bisa masyarakat atau publik yang menilai bahwa itu adalah semua dalam konteks membangun pencitraan yang positif. Ya tentu ini menurut saya ya sesuatu yang positif ya selama apa yang dilakukannya itu sama-sama untuk tadi ya mencerdaskan masyarakat, lalu juga kontennya juga mendidik. Dan tentu semuanya diarahkan bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah saya melihat figur-figur lain juga akan sama ya. Kan tadi kita itu publik itu atau politisi itu kan melakukan dua cara ya. Tadi melakukan serangan udara dan serangan darat. Nah serangan udara tadi sudah disampaikan oleh Bang Burhan bahwa media sosial itu bagian daripada serangan udara itu, walaupun memang tidak terlalu efektif yang sudah disampaikan oleh beliau. Yang kedua tadi dengan cara-cara konvensional ya, pasang baliho, spanduk dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Mbak Puan dan lain-lain. Tetapi kan harus melihat dari momentumnya gitu. Misalkan di saat kemarin masyarakat sedang terkena bencana Semeru, lalu membangun memberikan bantuan gitu, itu hal yang positif. Tetapi kalau diembel-embeli misalkan masang baliho, masang spanduk yang lain sebagainya, itu justru menjadi kebalikannya, menjadi hal yang negatif yang akan didapatkan. Jadi tergantung juga bagaimana mengambil sisi-sisi dari positif masing-masing tokoh itu dan tergantung dari ketepatan dalam konteks membuat momentum itu. Karena begini, sesuatu yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik itu juga hasilnya tidak baik. Misalkan membantu gitu ya masyarakat yang terkena korban bencana Semeru gitu, lalu ada embel-embelnya misalkan masang spanduk. Nah ini mendapatkan sorotan yang tidak baik bagi masyarakat. Oleh karena itu ya capres dan cawapres atau siapapun tokoh publik yang punya keinginan untuk mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres mesti cerdas-cerdas dalam melakukan tebar pesona di mata publik. Rakyat kita ini kan masuk industri pencitraan. Baik. Jadi kita dibuat sesuatu yang di depan kita baik, padahal di belakang juga belum tentu baik. Tapi ini dilakukan dalam konteks pencitraan politik menuju Pilpres 2024 nanti, begitu Bang Andro. Jadi kalau kata Mas Burhan, apakah tetap gencar di media sosial kombinasi dengan cara-cara konservatif, memasang baliho, spanduk, atau memang dengan ceruk yang ada bisa menggeser dukungan itu, Mas? Begini, Bung Andro ya, ini lepas dari persoalan cara, tetapi yang tidak berubah dari pentas atau kontestasi elektoral para tokoh adalah masih dominasinya rivalitas kefiguran atau ketokohan. Jadi yang muncul itu personality, bukan program. Jadi siapapun yang muncul belakangan, entah itu Mas Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Erik, ya, Mbak Puan, dan seterusnya itu bicara pada level yang basic, yaitu bagaimana meningkatkan kedikenalan. Jadi belum ada yang bicara program apa yang mereka tawarkan secara lebih konkret, secara lebih decisif tentang cetak biru Indonesia ke depan. Ini belum terlihat. Ini tipikal banget era Pilpres, terutama sejak 2004 sampai sekarang. Yang kedua, ciri yang kedua adalah itu perebutan akses terhadap sumber daya. Jadi ini yang tidak terlihat. Ini yang begitu dominan mewarnai peta jelang 2024. Jadi kita sebenarnya berharap masing-masing calon itu lebih tegas. Misalnya dalam soal investasi asing, bagaimana sikap mereka? Dalam soal mengatasi kemiskinan, bagaimana program mereka? Nah ini yang kita belum dengar ya. Nah baru kemudian masuk nih soal peningkatan popularitas atau likability atau elektabilitas. Ini sesuatu yang sangat basic karena partai tidak terlalu jelas bedanya. Jadi dari sisi ideologis masing-masing calon juga tidak terlalu terang benderang diferensiasinya. Akhirnya produk yang dijual adalah produk figur, produk tokoh. Jadi perorangan yang dijual.
apakah tokohnya dianggap merakyat, dianggap pintar, dianggap soleh, dianggap religius. Ya, kemudian juga memperkenalkan kepada publik melalui spanduk, melalui baliho, melalui pencitraan di media sosial. Ini kan basic sekali. Yang ideal adalah publik tahu semua dan karenanya mereka punya keleluasaan untuk melihat program dari masing-masing calon. Jadi posisinya kalau semakin bersolek di media sosial juga tidak jadi jaminan juga ya Mas Burhan akan dipilih oleh publik? Tidak. Karena masih basic begini Bung Andro, soal poles-memoles dan soal meningkatkan popularitas, akhirnya kita kehilangan kesempatan berharga untuk melihat proposal kebijakan yang dibawa oleh masing-masing calon. Karena masyarakat sendiri juga punya keterbatasan untuk mengenal semua calon ini. Jadi di antara semua calon ini yang paling populer memang Pak Prabowo kan udah 2 kali pernah maju. Tetapi nama-nama lain itu rata-rata tingkat dikenalannya di bawah 70%. Nah ini yang menjadi masalah. Karena masyarakat relatif belum kenal, akhirnya calon seiring dengan tidak adanya perbedaan antara satu dengan yang lain dari sisi program, akhirnya mereka jualan tampang. Ya, ini harus diakui. Nah ini yang kemudian mengakibatkan kualitas kompetisi elektoral kita belum naik kelas. Karena masih levelnya jualan tampang, belum jualan ide. Baik. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Mas Ujang Komarudin. Jadi bukan hanya di tataran atas saja Mas, tapi juga harus programnya nanti seperti apa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di Kabar Petang.